Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Alhamdulillah. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam bab 4, yaitu dengan tema bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah bersyukurkah teman-teman hari ini? Nah, marilah kita mengucap syukur bersama-sama dengan mengucap kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah telah memberikan waktu kepada kita hingga saat ini dan kita bisa belajar bersama. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, marilah kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, silahkan teman-teman simak cerita berikut ini. Kisah ini bercerita tentang seorang anak kecil dengan sepatu rusaknya. Dia bernama Anton. Di sebuah taman, ada seorang anak laki-laki dengan pakaian yang lusuh dan sepatu yang rusak sana-sini. Dia merenungi nasibnya. Kenapa aku miskin? Kenapa aku hanya memiliki pakaian yang lusuh dan sepatu yang rusak? Kenapa aku tidak seperti anak-anak yang lain dengan pakaian yang bagus? Kemudian dia menuju sebuah sungai dan dia memandangi dirinya dari pantulan air. Oh, betapa lusuhnya diriku ini. Kemudian di tempat lain ada seorang anak laki-laki, dia bernama Alex, dengan pakaian dan sepatu yang bagus, sedang duduk di bangku taman dengan senyuman kecilnya. Tak lama setelah itu, Anton mendekati Alex yang sedang duduk, dan dia duduk di sampingnya. Anton melihat Alex dengan seksama, dan dia berkata dalam hatinya, "Wah, dia sungguh beruntung, punya pakaian dan sepatu yang bagus." Anton kemudian membandingkan dirinya dengan Alex. Kenapa aku hanya memiliki pakaian dan sepatu yang rusak ini, sedangkan dia? Ucap begitu dalam hatinya. Kemudian Anton berjalan dan duduk di bawah pohon. Dia merenungi nasibnya. Dia memainkan sepatunya yang rusak dan berdialog. Kurang lebih seperti ini. Kenapa aku begini? Sepatu yang 2. Aku tidak tahu. Sepatu pertama, ini sungguh tidak adil. Dia mempunyai segalanya, sedangkan aku, oh, sungguh tidak adil. Lalu Anton membayangkan dan sambil berkata, "Saya ingin menjadi dia. Saya ingin menjadi seperti dia. Saya ingin menjadi seperti dia." Dan keadaan pun berubah. Alex menjadi Anton dan Anton menjadi Alex. Anton yang awalnya berpakaian lusuh menjadi Alex dengan pakaian yang bagus. Dan Alex yang awalnya pakaian bagus menjadi Anton dengan pakaian yang lusuh. Tapi apa yang terjadi? Seorang wanita tua menghampiri Anton dengan membawa kursi roda. Sedangkan di sisi lain, Alex terlihat sangat gembira dan berlari ke sana kemari dengan sepatu rusaknya. Ternyata Alex mempunyai kaki yang tidak berfungsi. Nah, teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut adalah kita harus mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki, karena Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya dan kewajiban kita adalah mensyukurinya. Nah, teman-teman, berbicara tentang bersyukur tidak terlepas dari kata nikmat. Nah, nikmat itu apa? Nikmat itu adalah sesuatu yang telah diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa saja sih nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita? Nikmat itu sangat banyak.
Nikmat yang banyak tersebut mencakup nikmat jasmani, nikmat rohani, dan nikmat rezeki. Nikmat jasmani itu apa? Nikmat jasmani berupa kesempurnaan dan kesehatan tubuh. Jadi Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya bentuk kepada makhluknya. Kita diberi anggota tubuh yang lengkap, mata, tangan, kaki, dan semua yang kita miliki ini berfungsi dengan baik dan fungsi yang berbeda-beda. Semua itu merupakan nikmat jasmani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Sedangkan nikmat rohani yaitu nikmat yang ada di dalam jiwa kita. Misalnya nikmat iman dan Islam. Allah memberikan nikmat rohani sebagai pelengkap atas nikmat jasmani kita. Jadi ketika hati kita tenang, itu Allah telah memberikan nikmat rohani kepada kita. Dan yang terakhir adalah nikmat rezeki. Nikmat rezeki itu banyak sekali ya, tidak hanya harta saja. Rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu bisa berupa harta, benda, ataupun kemudahan-kemudahan dalam menghadapi segala masalah dalam hidup kita. Itu juga harus kita syukuri. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152, Allah telah berfirman yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Nah, pada ayat tersebut telah dijelaskan bahwa ketika kita mengingat Allah, maka Allah juga akan mengingat kita. Jadi, selalu ingat kepada Allah agar Allah mengingat kita. Kita harus senantiasa mengingat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kita tersebut dengan cara bersyukur. Nah, dalam istilah Islam, kita mengenal istilah sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan seseorang karena memperoleh kenikmatan atau terhindar dari bahaya dan sebagainya. Adapun cara bersyukur dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa membiasakan diri untuk membaca kalimat tahmid, yaitu Alhamdulillah saat mendapat nikmat atau kesenangan. Nah, cara bersyukur itu tidak hanya dilakukan dengan lisan, yaitu mengucap hamdalah saja ya, tapi ada beberapa cara bersyukur kita kepada Allah, yaitu bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan anggota badan. Nah, bersyukur dengan hati itu kita harus mengakui bahwa semua nikmat yang ada pada kita itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh sedikit pun merasa bahwa kenikmatan apapun yang kita miliki merupakan hasil jerih payah kita sendiri. Contohnya, ketika teman-teman mendapatkan juara 1 dan nilainya bagus, itu bukan hanya hasil jerih payah teman-teman sendiri, melainkan terselip nikmat Allah dalam usaha teman-teman. Jadi, teman-teman tidak boleh sombong ketika mendapatkan nilai yang bagus atau juara 1, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Dan itu merupakan hasil jerih payah teman-teman dan nikmat Allah. Lalu bersyukur dengan lisan, yaitu dengan mengucap kalimat tahmid yang bunyinya Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya adalah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika teman-teman mendapatkan nikmat dari Allah, baik itu kesehatan atau terhindar dari bahaya, teman-teman bisa mengucapkan kalimat tahmid, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang terakhir bersyukur dengan anggota badan. Bersyukur dengan anggota badan dapat
dilakukan dengan menggunakan badan untuk beribadah kepada Allah. Misalnya, kita semakin bersemangat dalam menunaikan sholat fardu. Lalu, sholat fardu tepat waktu, dan menambah sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kemudian, menggunakan kaki kita untuk berjalan ke masjid, untuk mengikuti sholat berjamaah dan sebagainya. Itu merupakan cara bersyukur kita dengan anggota badan. Nah, dengan senantiasa bersyukur kepada Allah, kita akan memperoleh banyak sekali hikmah. Di antaranya adalah yang pertama, hati kita menjadi tenang. Yang kedua, kita terhindar dari sikap sombong. Jadi, hasil yang kita peroleh itu bukan hanya jerih payah kita saja, akan tetapi ada nikmat Allah yang terselip. Kemudian, kita akan selalu ingat Allah karena kita yakin bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Yang keempat, kita bisa terhindar dari siksa dan azab Allah. Dan yang terakhir, kita memperoleh nikmat yang lebih banyak dari Allah. Karena apa? Karena ketika kita mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Dan insya Allah Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini materi bab 4, yaitu dengan tema bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila terdapat banyak kesalahan, Budina mohon maaf. Dan pesan Budina, perbanyak bersyukur dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin itu saja dari Budina. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'an najah.